Baik, selanjutnya kita akan memasuki talk show sesi ketiga pada hari ini. Santri Innofest 2023 dengan tema Tokoh Santri Inspiratif. Dalam hal ini akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa, Mas Zensa Rahman. Silakan Mas Zensa untuk dapat kembali ke tempat. Kita berikan sekali lagi aplaus untuk para narasumber dan juga untuk moderator tentunya yang akan mengisi ruang diskusi kita di sesi ketiga pada siang hari ini. Ya, terima kasih Kak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah kayaknya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat ya dari pagi ya adik-adik semuanya ya. Semoga selalu berapi-api nih. Kita sekarang bakal ngobrolin sesuatu hal yang mungkin masih lanjutan dari sesi talk show sebelumnya. Kalau tadi sebelumnya kita ngomongin inovasi, bagaimana santri bisa menjadi sosok kunci untuk inovasi. Dan sekarang kita hadirkan sosok-sosok inspiratif yang mungkin teman-teman harus dan bakal belajar banyak dari sosok-sosok tersebut. Nah, saya izin panggilkan langsung saja. Yang pertama, beliau Direktur Eksekutif Pijar Foundation. Nah, beliau inovator muda yang langsung mengaktualisasikan bagaimana sih inovasi dan akhirnya mengembangkan ekosistem yang mungkin ini sangat berdampak untuk bangsa kita. Saya panggilkan Mas Vero Ferizga, silakan. Ini berat tadi agak-agak gitu dia. Ya, Mbak Angki, saya panggilkan Mbak Angki Yudhistia. Semoga berkenan untuk bergabung dengan kita. Kemudian yang selanjutnya mungkin beliau ini senior teman-teman ya. Kanda, gitu kan. Kita perkenalkan Mas Tiovan Widakdo dari LPNU. Gitu. Beliau aktif mempromosikan inovasi dan kewirausahaan di kalangan santri juga. Nah ini penggerak motor kita semua ini. Silakan Mangga Mas. Oke, terima kasih Mas Mbak semuanya. Tadi juga kita ngobrol di depan ya. Kita ngomongin apa ya? Banyak banget. Banyak banget. Ngomongin apa ya? Udah duduk ngomongin apa ya? Tapi mungkin di sini sedikit informasi teman-teman di sini ada santri dari berbagai macam daerah dan juga di Lingkup Jakarta gitu. Tadi pagi ada 1.200-an. Nah, mereka ngomongin tentang inovasi dan juga ada 10 finalis dari kompetisi inovasi untuk santri inovasi ini. Nah, keren banget. Ya, jadi mungkin sedikit perkenalan dan juga pengen tahu sih kakak-kakak di sini ngapain aja ya? Gitu. Apa sih yang dilakukannya sehari-hari kayak gitu? Mungkin dari Mas Vero, silakan Mas. Kalau aku jelas yang aku kerjain nggak sekeren yang dikerjain Mbak Angki sama Mas Tiovan. Jadi aku sekarang lagi jalanin yayasan. Fokusnya di pendidikan sama bantuin pemerintah bikin roadmap kebijakan publik dan juga bantuin teman-teman yang mau inovasi sama mau kewirausahaan buat makin maju. Nah sekarang kita udah ada 2 tempat lah ya, di Jakarta sama di Jogja, terus juga kita total udah ngasih manfaat insya Allah ke sekitar 45.000 orang lebih. Jadi yang itu yang kita kerjain sekarang. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Vero. Mungkin dari Mbak Angki, silakan Mbak. Ya, halo semuanya. Hai yang di belakang, apa kabar? Perempuan-perempuan santri, senang banget. Nah, jadi kalau kita kenalan hari ini, perempuan satu di sini ya. Di sebelah kakak-kakak. Jadi gender. Jadi kita tuh perempuan itu harus lebih lebih setara. Kita nggak boleh kalah sama kakak-kakak ini. Angki kan setara 3 orang. Apa tuh? Kamu kan setara 3 orang. Kok bisa? Iya. Karena kita bertiga lawan Angki sendirian tuh. Iya. Oh iya benar juga. Jadi kita sendiri tuh temenan ya, semuanya kita temenan. Temennya, temen main, temen nongkrong, temen kerja gitu. Jadi perkenalkan saya itu adalah seorang penyandang disabilitas. Gak kelihatan ya, karena saya harus pakai alat bantu dengar. Nih, pakai alat bantu dengar. Nah, jadi saya tuli, gak bisa dengar. Jadi saya perempuan pertama
disabilitas pula yang bekerja membantu Pak Presiden. Luar biasa, tepuk tangan. Tepuk tangannya gini ya? Ya, jadi tepuk tangan untuk teman-teman tuli, gini karena kita nggak dengar, jadi semua tangannya di atas. Handshake together. Ya gitu, jadi karena kita nggak dengar, kalau tepuk tangan semakin meriah, kita nggak bisa dengar juga. Jadi kalau kita lihat tepuk tangan meriah itu sekelas semuanya tuh meriah banget gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau pertanyaannya adalah apa sih yang dilakukan sekarang itu adalah pekerjaan kita itu adalah membantu Pak Presiden. Jadi kok bisa seorang perempuan disabilitas pula gitu kok berada di Pak Presiden. Bisa, nggak ada yang nggak mungkin karena takdir Allah, ya kan. Kita itu selalu mencoba untuk meningkatkan potensi. Jadi jangan pernah lagi berpikir kita ini nggak bisa apa-apa ya, gitu. Kita ini nanti gedenya mau jadi apa ya, gitu. Jadi kembangin diri kita sendiri aja. Nah, kalau sekarang saya tuh ngebantu Pak Presiden tuh untuk mengempower teman-teman disabilitas. Jadi kita itu untuk kebijakan publiknya bareng sama Pak Presiden itu bersama Pak Menteri, sama Pak Ketua Lembaga, Ibu, Bapak, kebanyakan Bapak-Bapak sih sebenarnya. Untuk gimana bisa mewujudkan lingkungan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Dimulai dari kebijakan publiknya. Nah, sama Pak Presiden, sama Pak Menteri, Bu Menteri, kita merealisasikan undang-undang. Satu, kedua, peraturan pemerintah. Terus abis itu peraturan presiden. Nah, kalau undang-undang dan peraturan ini ada, itu bisa implementasi. Nah, jadi fungsinya kita sebagai seorang perempuan ini adalah bagaimana bisa membangun lingkungan yang itu pakai empati. Kita logika kita jalan, tapi empati. Karena kepemimpinan perempuan itu masih dibutuhkan menyeimbangi kakak-kakak ini. Itu kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Angki. Gini. Mana dong? Tepuk tangannya gini ya. Oke, terima kasih Mbak Angki. Selanjutnya Mas Tiovan, silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Tiovan. Sehari-hari ada dua kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, saya menjalankan bisnis di bidang teknologi, terus ada juga di beberapa bidang yang lain. Lalu yang kedua di bidang sosial, itu saya dipercaya menjadi ketua LPNU, Lembaga Perekonomian PBNU. Itu kurang lebih tugasnya adalah mengembangkan program-program untuk pengembangan ekonomi warga Nahdien yang berjumlah 150 juta orang di seluruh Indonesia. Lalu berikutnya yang kedua juga sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha NU, sama bergerak untuk pengembangan ekonomi, namun sasaran programnya itu fokus di pengembangan UMKM. Jadi pengembangan entrepreneur untuk UMKM dan juga untuk wirausaha pemula seperti adik-adik santri ya, nanti yang ingin belajar jadi pengusaha, jadi entrepreneur, bisnis, itu juga salah satu yang kita sasar juga. Nanti kita bisa belajar bareng bisnis, pengembangan ekonomi, dan sebagainya. Nah, kurang lebih dua kegiatan itu yang saya lakukan sekarang dan juga tentunya berkolaborasi dengan sahabat-sahabat saya ini yang sangat luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Tiovan. Saya dengar yang ketiga penyanyi sih Mas. Yang ketiga penyanyi kan? Mungkin dari Mas Tiovan dulu, terkait inovasi Mas. Iya, oke. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang santri gitu ya untuk aware terhadap saya harus berinovasi gitu. Ya. Atau mungkin mengerti, memahami tentang inovasi sendiri dan dalam kalangan santri itu gimana ya Mas? Mungkin dari Mas Tiovan ada pandangan. Iya, jadi sebetulnya inovasi itu memang harus menjadi salah satu skill ya, artinya bagi setiap kita anak muda itu harus punya mindset untuk terus selalu berinovasi. Jadi apalagi untuk santri yang hari ini saya yakin gaung-gaung untuk bisa mandiri,
itu sudah harus dimiliki oleh para santri. Jadi berinovasi di bidang apapun ya, karena sekarang santri kan background juga macam-macam. Apa yang dipelajari macam-macam, terus kemudian kiprahnya juga di berbagai bidang. Nah, artinya kemampuan atau kemampuan untuk berinovasi di bidangnya masing-masing itu sangat diperlukan. Ya, intinya bagaimana adik-adik semuanya, apalagi yang ini masih saya lihat masih banyak yang sekolah SMA lah ya, MA gitu kan. Nah, itu berinovasi di bidangnya masing-masing apa gitu. Jadi kalau saya dulu ketika seusia kalian waktu SMA, saya berinovasi di bidang teknologi, karena background saya itu dari dulu. Jadi saya waktu itu membuat produk-produk atau program-program, salah satunya yang saya buat dulu portal portal kabupaten, kayak kita mempromosikan pariwisata kampung saya dulu, saya asli Wonosobo. Saya mempromosikan Wonosobo tapi melalui media online, portal online. Zaman itu kan masih terbatas. Nah, saya sebagai saya menyebutnya santri jalanan, itu berinovasi di sisi itu karena bidang saya IT. Nah, jadi saya berinovasi di situ, mempromosikan kota saya yang memang memiliki potensi wisata, karena ada Dieng waktu itu. Nah, itu bagaimana saya memberikan membantu kabupaten saya agar bisa dikenal banyak orang melalui inovasi yang saya buat pada saat itu. Lalu berkembang menjadi sebuah bisnis dan sebagainya. Dan itu saya buat saat seusia adik-adik semuanya gitu. Jadi saya bergerak inovasi di bidang itu. Gitu. Jadi jangan menunggu kapan, tapi mulai dari sekarang gitu ya. Karena mungkin Mas Tiovan udah dimulai dari seumur teman-teman juga ya. Jadi nama santri itu bukan membatasi, tapi itu bagaimana itu jadi challenge dari teman-teman untuk bisa melompat lebih jauh ke depannya. Thank you Mas Tiovan, tepuk tangan untuk Mas Tiovan. Mungkin lanjut next, ini sahabat teman berpikir saya, Mas Vero. Mungkin pengen minta pandangan sih Mas, terkait kita kan bicara inovasi, tentu tantangan juga sekarang makin dinamis ya. Gitu. Kita generasi muda itu harus ngapain sih, mulai dari mana sih? Gitu. Apa sih yang harus kita miliki gitu? Khususnya Gen Z sering disebut generasi strawberry kan gitu. Enggak lah. Mungkin yang pertama harus dimiliki yang jelas gini, kalau zaman saya dulu ya, sekolah itu tuh yang penting tuh datang, dapat nilai yang bagus, terus kemudian lulus dan seterusnya. Itu zaman saya udah cukup tuh. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang nggak cukup deh. Karena gini, dapat nilai bagus itu artinya kalian book smart. Artinya kalian paham tentang ilmu, kalian paham tentang isi buku, kalian paham apa yang diajarkan sama bapak ibu guru kalian gitu. Tapi nanti ketika kalian keluar dari SMA gitu, akan berbeda banget kehidupan. Di SMA itu kan kalian dikasih tahu nih dari Senin sampai Jumat atau Sabtu, kalian harus belajar apa? Nih hari Senin jam 7 sampai jam sekian matematika, jam 9 sampai jam sekian IPA, kimia, fisika. Udah diatur gitu hidupnya. Nanti ketika kalian keluar dari SMA, lulus, apakah kalian melanjutkan ke kuliah, ataukah kalian mungkin usaha sendiri, itu kalian gak akan ada tuh yang ngasih tahu kalian bangun tidur harus ngapain. Semua terserah kalian. Artinya apa? Disinilah sebenarnya kalian diuji gitu. Kalian bisa mandiri nggak? Kalian bisa membawa diri sendiri nggak? Dan yang penting adalah nanti ketika kita ketemu kehidupan yang sebenarnya, kalian bisa beradaptasi nggak gitu. Nah, aku kemarin juga diundang tuh di salah satu acara komunitas anak muda, ditanya tentang apa sih yang harus dimilikin. Sekarang kan lagi eranya mental health ya. Mental health itu penting, tapi aku bilang juga sama mereka, mental strength itu juga lebih penting, kekuatan mental. Karena kenapa? Kalian sebagai anak muda mimpinya pasti tinggi. Semakin tinggi mimpinya, itu tantangannya, tuntutannya, tekanannya makin tinggi juga. Jangan sampai kalian crack under pressure gitu. Artinya adalah nanti ketika kalian punya mimpi yang jauh, ya semua orang pasti akan datang ke arah kalian dan mungkin kehidupan akan gak ramah terhadap kalian. Tapi justru disitulah seleksi alamnya. Akan ada orang yang naik kelas, akan ada yang tinggal kelas. Jadi kalian harus jadi orang-orang yang pribadian yang kuat gitu. Mental strength. Tinggikan mimpimu dan lapauilah. Itu juga penting ya teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk Mas Vero. Terima kasih Mas Vero. Nih teman-teman di sini punya kelebihan ya. Mas Vero ini perdana ke sini ke Istiqlal. Oh dikasih tahu sih. Beneran, ini pertama kali.
Saya udah tinggal di Jakarta itu dari 2010. Berarti udah berapa tuh? 13 tahun. Dan ini pertama kalinya saya menginjakkan kaki di Istiqlal. So thank you ya Mas. Thank you. Mas Budi dan Santri Innovest membuat saya masuk ke sini. Thank Akhirnya you. Memaksa seorang Vero Vediska untuk ke Istiqlal ya. Kesannya apa gitu? Oh, jangan. Selalu ada kali pertama. Ya. Setelah ada kali pertama ya Mas Vero. Tapi ini masalahnya masjid, Bo. Oke, mungkin lanjut ke Mbak Angki ya. Mbak, sekarang kondisi untuk bagaimana lapangan pekerjaan atau situasi ya sistem pendidikan untuk teman-teman disabilitas, kondisinya sekarang gimana sih, Mbak? Sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan, itu pendidikan inklusi, kalau kita lihat pesantren sekarang itu kan juga udah ada pesantren untuk teman-teman tunarungu ya. Jadi kalau teman-teman santri semua di sini sudah inklusi atau belum, saya juga masih nggak tahu. Tapi yang saya tahu itu adalah ada beberapa pesantren itu ada untuk teman-teman tunarungu. Jadi bagaimana mereka belajar azan dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi Allahu Akbar gitu. Jadi dia tuh menggunakan pakai bahasa isyarat. Terus ngaji dengan menggunakan bahasa isyarat. Gitu. Jadi kalau misalkan insya Allah gitu kan. Jadi kita selalu bilang insya Allah gitu. Jadi kita menggunakan bahasa isyarat. Kalau teman-teman semua di sini kan semua mendengarkan, terus abis itu menulis, terus menghafal. Jadi kalau teman-teman tuli nggak bisa dengar. Jadi teman-teman tuli itu jarang mendengar, jadi nggak tahu cara penghafalan. Penghafalan azan, penghafalan ikro, penghafalan umi, penghafalan Al-Quran, itu tuh masih banyak yang nggak tahu. Jadi pesantren untuk khusus untuk penyandang disabilitas itu masih belum banyak. Nah, lalu yang kedua pesantren untuk tunanetra. Sampai sekarang saya selalu banyak yang WhatsApp saya selalu bilang, Mbak, kami butuh Al-Quran Braille. Jadi padahal sebenarnya teknologi kan udah canggih ya, karena kan semua udah pakai handphone. Jadi Al-Quran itu sudah bisa mengeluarkan suara. Tapi kalau di sekolah kan nggak boleh pada pegang handphone ya kan. Jadi masih banyak kebutuhan Al-Quran Braille. Jadi kalau kita selalu membaca Al-Quran Braille itu bukan sesuatu yang gampang karena Al-Qurannya kita harus di-braillein dan gak semua orang bisa mencetak Al-Quran Braille itu. Dan dapatnya tuh susah dan mahal. Jadi sebenarnya kondisi teman-teman di sini kalau lagi jenuh untuk sekolah kita lama ya gitu. Atau kita jenuh, kita mau ngapain, kita selalu ingat bahwa pesantren-pesantren yang mengakomodir teman-teman disabilitas itu masih butuh dibantu, masih butuh disupport. Karena teman-teman disabilitas itu kalau ngeliatin teman-teman semua di sini mereka mau kok datang ke sini bermain, mau ketemu, mau berteman gitu. Jadi gimana kita sebagai santri dan santriwati itu mencoba untuk nggak boleh lagi yang namanya diskriminasi. Nggak boleh. Karena kita semua sama. Jadi aku, kamu, mereka, kita semua sama. Nggak boleh dibeda-bedain lagi gitu. Jadi kondisinya ini adalah tergantung dari teman-teman semua di sini. Sudahkah menerima penyandang disabilitas untuk masuk ke dalam ekosistem pendidikan keagamaan? Wow, luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Tepuk tangannya gini. Ini juga jadi cerita sih Mbak Angki, karena aku juga punya tim teman tuli. She is illustrator. Illustrator dan ini juga jadi kisah menarik. Maksudnya malah dia yang senang ngobrol. Yes. Yang lain ketika kerja dia malah senang aktif untuk bersosialisasi malah dia. Yang nyatuin kita, ngajak main, jajan bareng itu dia. Iya. Jadi emang kita sama aja, maksudnya nggak ada yang spesial maksudnya Mbak ya. Nggak ada, kita semua sama. Yang penting kan pilihannya semua sama, diberikan banyak pilihan. Dan ya silakan tinggal fairness aja Mas Mbak ya. Betul. Gitu kan. Semua orang sama dan semua punya kapabilitas dan kapasitas ke depan yang sama gitu. Oke mungkin daripada saya terus yang nanya nih, pengen ngelempar nih buat teman-teman di sini. Halo, wah ini paling semangat nih. Wah udah banyak nih. Oke teman-teman saya lempar ke teman-teman semua siapa yang mau bertanya dengan kakak-kakak di depan. Oke, mungkin yang di belakang dulu ya.
Nah, siap. Kakak ya, boleh dibantu? Perkenalkan nama dan dari sekolah mana? Oke. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Gusti Syahadah. Saya dari Pondok Pesantren Al-Nado. Izinkan saya bertanya, saya akan melontarkan pertanyaan untuk Mbak Angki. Jadi gini, kan tadi... Sebentar, boleh maju? Karena aku lihat gerakan bibir, jadi maju aja nggak apa-apa. Maju ke depan, di sini aja. Maju, Nurlaila ya? Maju ke depan. Gak apa-apa, karena buat aku kan pertanyaannya, sini soalnya jauh banget. Karena aku harus lihat gerakan bibir, kayak gitu. Gak apa-apa, silakan temennya. Oke, jadi Mbak Anggi, tadi kan Mbak Anggi sempat bilang kalau misalnya kita itu harus bisa meramahkan orang-orang disabilitas dengan cara empati gitu. Nah, sedangkan di Indonesia tuh masih banyak orang-orang yang meremehkan orang yang kekurangan gitu. Dan sehingga orang yang kekurangan itu memiliki semangat yang minim bikin dia ngedown gitu. Bagaimana caranya untuk kita bisa menganggap kalau misalnya orang disabilitas itu setara sama kita dan bisa jadi dia itu lebih hebat dari kita, dan bagaimana juga cara kita untuk menumbuhkan rasa semangat orang-orang yang kekurangan. Oke, baiklah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong, pertanyaannya bagus banget. Bagus. Nah, jadi sebenarnya izin menjawab dulu ya. Oh, silakan. Penyandang disabilitas itu kalau zaman dulu bilangnya penyandang cacat. Kalau cacat berarti itu nggak bisa diapa-apain gitu. Sekarang terminologi udah diubah menjadi penyandang disabilitas. Bagaimana manusia yang memiliki disabilitas itu bisa di-empower. Di balik keterbatasannya pasti ada kelebihan. Nah, adik-adik, penyandang disabilitas itu satu, ada sensorik. Sensorik itu nggak bisa dengar, oke? Nggak bisa lihat, buta atau tuli. Motorik, kalau lihat pakai kursi roda, iya kan? Kursi roda, dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki. Jadi dia pakai kruk gitu. Atau dia jalannya pincang, ya kan? Terus disabilitas intelektual. Kalau intelektual seperti Down syndrome, ya kan? Terus habis itu autism, itu intelektual. Dan terus kita punya lagi penyandang disabilitas mental, bipolar, ADHD. Terus habis itu orang dengan gangguan jiwa, itu disabilitas. Dan ada disabilitas ganda. Tahu nggak disabilitas ganda? Jadi multiple disabilitas, ada yang nggak bisa lihat terus nggak bisa dengar. Nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Terus habis itu nggak bisa dengar, terus disleksia. Disleksia tuh dia agak kesulitan membaca, jadi kebalik-balik. Jadi itu banyak terjadi di lingkungan kita. Cuman kita tuh nggak pernah tahu aja. Kalau mental itu juga banyak banget, cuman kita nggak pernah tahu aja. Nah, gimana caranya supaya kita itu bisa setara? Jadi Allah itu selalu menciptakan manusia itu dengan keterbatasannya, dengan kelebihannya. Setiap manusia itu punya jalan untuk mencari ridho Allah. Karena Allah itu selalu menciptakan kita itu dengan porsinya masing-masing. Nah, kalau teman-teman melihat penyandang disabilitas kursi roda nih, teman-teman selalu lihatnya satu titik kursi rodanya. Iya nggak sih? Iya kan? Karena kenapa? Antara kepo, mau tahu, atau dua kasihan. Benar. Sebenarnya penyandang disabilitas itu tidak perlu dikasihani. Karena penyandang disabilitas ini bukan beban. Penyandang disabilitas ini hanya terbatas. Hanya ciptaan Allah yang berbeda. Tapi kita kan semua sama sebagai makhluknya. Benar nggak? Nah, caranya adalah coba deh mulai sekarang. Kalau ketemu penyandang disabilitas, senyum yuk. Gitu. Senyum aja. Gitu. Halo. Nggak apa-apa kok. Senyum itu sedekah. Benar nggak? Senyum itu ibadah. Benar nggak? Iya kan? Jadi mulai sekarang kalau ngeliatin penyandang disabilitas di jalan, tatapan matanya hati-hati.
itu kelihatan ekspresi muka, "Kak, jangan lagi, kasihan, jangan lagi kayak gitu ya. Nggak perlu kok, nggak perlu harus dikasih, kita mau sumbangan, nggak perlu gitu. Karena gimana kita bertanya, ada yang perlu dibantu, nah nggak apa-apa kok tanya. Jadi bertanya itu bukan karena kita takut sesat di jalan, tapi apabila kita mau membantu penyandang disabilitas, tanya aja. Karena nggak semua penyandang disabilitas itu mau menerima uang, karena bukan pengemis. Ya, jadi bagaimana kita supaya adik-adik semua di sini setara dengan teman penyandang disabilitas itu kita anggap teman aja. Kita anggap teman, kita nggak perlu ngerasa kasihan, kita nggak perlu ngerasa adik-adik itu berbeda dari kita, teman-teman penyandang disabilitas berbeda sama kita. Tapi bagaimana kita menerima penyandang disabilitas dengan senyuman. Gitu ya, cukup menjawab ya semuanya ya. Nah, jadi mulai sekarang gimana kalau ketemu teman-teman penyandang disabilitas? Senyum, pinter. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum Tepuk tangan warahmatullahi untuk Mbak wabarakatuh. Angki. Setara dalam keterbatasan, tapi kita keluarga dalam kemanusiaan. Mungkin itu yang menjadi salah satu ini ya, yang resonate dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Angki. Mungkin ada lagi? Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Raif, saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebetulnya hari ini saya ada terbang balik, Pak, ke Makassar. Namun saya lihat bintang tamunya hari ini atau pembicaranya hari ini ada Mbak Angki, yang kebetulan tepat hari ini 4 tahun yang lalu sebelum diangkat menjadi staf khusus Presiden adalah mentor saya. Gimana? Maaf. boleh, silakan. Jadi saya dari Makassar, Mbak. Saya harusnya ada penerbangan hari ini. Namun saya lihat kakak, Mbak Angki, utamanya ini adalah pembicaranya di acara Santri Innovasi ini. Saya mengurungkan niat dulu, saya menunda. Karena saya rasanya kangen, Kak. Sudah 4 tahun gak bertemu Kak Angki. Kak Angki dulu pernah jadi mentor saya di acara Grand Hyatt tepat hari ini 4 tahun yang lalu. Wow, 4 tepuk tahun tangan. dah lalu. Oke. Nah, sebenarnya ada nih Kak yang mau saya tanyain sama Kak Angki. Udah dari dulu, udah nunggu momen yang tepat nih buat Kak Angki. Kapan ya bisa nanyain ini? Nah, kita tahu nih Kak Angki ini kemarin diangkat jadi staf khusus Presiden. Nah, kita tahu sendiri dalam pemerintahan itu birokrasi itu enggaklah mudah Kak. Apalagi di lingkungan yang setara dengan pemerintahan pusat. Pertanyaannya, apakah istana kepresidenan, lingkungan kepresidenan, lingkungan kepemerintahan merupakan lingkungan yang inklusif bagi Kak Angki? Ya. Kemudian yang kedua mungkin saya mau ke ininya Kak, yang keribetannya atau kesusahan apa sih yang Kak Angki alami selama beradaptasi di lingkungan kepemerintahan dan juga bekerja sama dengan Bapak Presiden Jokowi? Itu saja Kak, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Terima kasih. Oke, baiklah izin jawab lagi ya. Silakan. Izin jawab lagi. Nah, jadi ini 2 pertanyaannya sih dijawab jadi satu aja. Sebagai seorang perempuan disabilitas pula, ya kan? Terus habis itu menjadi pemimpin. Kenapa menjadi pemimpin? Karena leadership di ring 1. Apakah gampang? Enggak juga. Susah banget gitu. Jadi kakak-kakak ini adalah teman-teman curhat saya nih sebenarnya, ya kan? Tempat curhat kalau saya susah, mereka yang menampung ini sebenarnya. Jadi pertama, kalau misalkan ada yang tanya kok bisa menjadi staf khusus presiden. Staf khusus presiden itu adalah hak prerogatifnya Pak Presiden. Pak Presiden punya hak yang besar untuk memilih siapa yang menjadi staf khusus beliau. Apakah saya mendaftar? Enggak. Tapi bagaimana beliau bisa tahu saya? Padahal saya hanya adalah seorang rakyat biasa, rakyat jelata ya, yang tiap hari sibuk untuk mencari kehidupan yang sesungguhnya sebagai seorang penyandang disabilitas gitu. Karena bagi saya, ketika saya menggunakan alat bantu dengar ini bukan adalah sesuatu yang mudah, apalagi diterima semua orang. Karena kan semua orang taunya saya, ih kamu budek ya, taunya gitu, ya kan? Kamu tuli ya, taunya gitu, ya kan? Tapi
saya berusaha untuk tidak komplain atau tidak mengeluh. Karena saya tahu pada waktu saya umroh di Tanah Suci, doa saya cuma satu. Ya Allah, kalau memang saya diciptakan seperti ini, tolong tunjukkan maksud dan tujuanmu menciptakan saya seperti ini. Saya selalu berdoa seperti itu. Dan saya mengubah doa saya yang tadinya saya bilang, ya Allah berikanlah saya kesembuhan pendengaran saya. Berikanlah saya pendengaran kembali. Saya selalu berdoa itu. Dari saya ketika umur 10 tahun sampai umur 20 tahun. Saya ganti doa saya. Saya butuh jalan ditunjukkan sebenarnya maksud dan tujuan saya hidup di dunia ini untuk apa. Akhirnya saya membangun yayasan. Yayasan ini adalah untuk mengempower teman-teman penyandang disabilitas. Saya nggak punya uang yang banyak, saya nggak punya jejaring yang banyak pada waktu itu, tapi saya punya niat. Jadi yayasan saya buka kelas untuk penyandang disabilitas untuk melatih soft skill-nya. Soft skill-nya tuh dari latihan bicara depan publik, ya kan? Terus abis itu bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan, tips dan trik wawancara yang bagus tuh gimana gitu. Pada akhirnya dari tahun 2011, saya ingat banget bahwa yang masuk di kelas saya itu cuma 3 orang. Saya ingat banget. Sampai tahun 2023, sudah 12 tahun. Yang pernah ikut kelas saya, totalnya itu ada 100.000 penyandang disabilitas yang pernah masuk. Nah, jadi hal-hal seperti ini, komunitas-komunitas kita itu kan kita-kita aja. Ya kan, kita-kita aja. Nah, Pak Presiden itu punya orang-orang untuk mencari tahu. Dari mana? Dari banyak hal. Namanya juga presiden ya, pasti tahu bagaimana mencari informasinya. Saya dipanggil lah ke istana. Terus Bapak Presiden bersama Pak Menteri Pratikno waktu itu bilang, Mbak Angki telah melalui proses berbagai hal, berkenan tidak untuk menjadi staf khusus Presiden. Saya jawab, Bapak, harapan Bapak kepada saya apa? Karena ini adalah waktu untuk mengabdi kepada negara, mengabdi kepada masyarakat. Pertanyaan Bapak cuma satu, bantu saya bagaimana apa yang mesti negara lakukan untuk penyandang disabilitas. Itu. Jadi tugas susah banget, bukan tugas gampang. Jawaban saya satu, negara harus hadir untuk penyandang disabilitas dengan kebijakan-kebijakannya. Kok bisa penyandang disabilitas kebijakan? Iya, akhirnya penyandang disabilitas ini jumlahnya ada 22,9 juta jiwa. Ya, artinya kita punya undang-undang. Kalau undang-undang udah ada legislatif ya. Terus kita meneruskan dengan peraturan pemerintah. Peraturan presiden. Susah nggak? Susah. Tapi tips dan trik gimana saya bisa kerja ini adalah cukup merendah sebagai anak muda yang tidak tahu apa-apa, tapi lebih banyak belajar. Jadi saya izin dengan Pak Presiden, Pak izinkan saya bertemu dengan menteri-menteri. Jadi kalau teman-teman di sini tahu, saya kenal sama menteri? Enggak. Saya kenal sama ketua lembaga? Enggak. Tapi apa yang saya lakukan? Saya mengetok pintu, mengajukan diri, memperkenalkan diri, dan mempresentasikan visi misinya. Hingga akhirnya menteri-menteri dan kepala lembaga ini menyetujui program-programnya Pak Presiden. Akhirnya mereka tanda tangan, sehingga tanda tangan ini sampai ke meja Pak Presiden. Dan itu disahkan. Nah, menjadi seorang perempuan disabilitas itu nggak mudah. Karena dominasi itu adalah laki-laki. Betul? Dan juga senior-senior. Tapi sebagai anak muda, jangan pernah sekalipun kita merasa paling sombong. Tapi kita tetap harus belajar. Ilmu itu tidak hanya di sekolah, tapi ilmu itu tiap hari kita selalu menimba ilmu. Ingat ketika menjadi bagian dari Pak Presiden, ini adalah bukan tentang memperkaya diri saja, tapi bagaimana waktunya kita itu untuk mengabdi kembali ke masyarakat. Begitu ya, cukup menjawab. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Angki. Tepuk tangan. Oke, saya lempar satu terakhir pertanyaan. Harapannya ditujukan pada semuanya ya.
Boleh ya? Kasihan Mbak Mas Vero dan Mas Tiovan. Pengen jawab pertanyaan-pertanyaan luar biasa dari teman-teman semuanya. Boleh? Terakhir, oke. Silakan. Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Keila Nurika, saya dari OSIS MAN 3 Jakarta Pusat. Pertanyaannya, tadi kan di materi yang pertama itu Pak Hasan bilang kalau misalnya inovasi itu dipelopori oleh anak muda ya. Nah kebanyakan dari kita nih kan banyak yang mager gitu. Nah gimana sih Kak caranya kita ngajak teman-teman kita nih buat ikutan berinovasi biar kita bisa berkolaborasi. Mungkin itu aja. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sesi pagi Pak Hasan Habibi, Kepala Pusdatin Kemdikbudristek, ngomong bahwa inovasi itu dimulai dari anak muda. Nah tadi pertanyaannya adalah gimana sih cara memulai dari kemageran tersebut? Tadi kan mungkin dari siapa dulu? Dari Mas Tiovan, silakan Mas. Ya rata-rata kan gitu ya, memang pada mager kita zaman dulu. Normal itu apa namanya, normal aja. Tapi sepengalaman saya dulu itu, kenapa saya mulai bergerak waktu apa namanya akhir SMP, terus kemudian mulai banyak inovasi-inovasi yang saya buat itu ketika SMA, karena saya melihat permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di sekitar saya pada waktu itu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kalau pada awal dulu itu inovasi yang saya buat itu adalah membuat sebuah portal informasi yang tujuannya adalah mempromosikan pariwisata kota kelahiran saya di Wonosobo yang saat itu juga nggak gampang. Tapi tujuan saya satu, saya ingin di era internet yang baru, jadi tahun 2007-2008 itu kan baru banget ya namanya internet, belum ada HP Android pun belum ada waktu itu. Tapi orang waktu itu berwisata itu udah mulai sebelum wisata tuh ngecek internet, pakai ke warnet dan sebagainya zaman itu gitu. Jadi kehadiran secara online itu penting untuk promosi wisata sebuah daerah gitu. Nah, jadi saya hanya melihat permasalahan simpel karena dulu waktu kita ketik di Google mengenai Wonosobo, kota kelahiran saya itu informasinya terbatas banget dan dia tidak menggali informasi wisata yang ada di Wonosobo. Nah, dari situ saya melihat bahwa ini harus saya promosikan karena nanti akan berdampak terhadap ekonomi di kabupaten tersebut, terutama ekonomi wisatanya. Jadi ketika saya SMA itu skill saya, kebetulan saya punya skill programming, jadi saya punya skill IT. Lalu dari skill saya ini ada permasalahan yang saya temui. Dari permasalahan itu kira-kira apa yang bisa saya kontribusikan? Oh ya udah saya membuat sesuatu yang relate dengan skill yang saya milikinya itu fase awal yang saya lakukan. Jadi memang saya melihat permasalahan dulu gitu. Jadi kalau saran untuk adik-adik semuanya yang ingin mau mulai mencoba berinovasi itu simple. Lihat di sekitar kalian ada permasalahan apa yang kira-kira bisa kalian pecahkan dengan bidang kalian masing-masing, keahlian kalian masing-masing. Atau nanti gabung dalam sebuah grup terus si A ahli apa, si B bisa apa, si C bisa apa, itu bisa bersatu terus memecahkan problem itu bareng-bareng. Nah, berdasarkan pengalaman saya, sebuah permasalahan itu dihadapi oleh sejumlah besar orang itu akan memberikan dampak yang ketika kita bisa berkontribusi di situ itu juga akan ada dampak baliknya ke kita. Jadi seperti yang saya lakukan dulu itu walau levelnya kota, tapi ada dampak yang saya rasakan di satu level kota itu. Itu yang menjadi dasar saya kemudian untuk melangkah ke pijakan-pijakan berikutnya. Tapi kalian bisa dulu mulai dari hal yang kecil, permasalahan-permasalahan di sekitar kalian, apa yang bisa kalian selesaikan, apa yang bisa kalian pecahkan melalui inovasi yang kalian lakukan. Bisa itu bentuknya gerakan-gerakan sosial, bisa bentuknya itu kalian menghasilkan suatu solusi atau produk atau apapun itu. Nah, bentuknya macam-macam. Intinya inovasi itu kita memecahkan masalah dengan cara-cara tertentu yang prosesnya bisa
lebih baik dari yang ada pada saat itu gitu. Jadi kalian mencari cara-cara baru yang nggak perlu yang radikal banget, tapi meningkatkan proses-proses yang lebih efektif, lebih efisien untuk memecahkan permasalahan yang ada di sekitar kalian. Nah itu cara implementasi inovasi paling simpel yang bisa kalian lakukan. Dan waktu yang paling tepat untuk memulai adalah seusia kalian gitu. Karena kalian akan punya waktu, sekarang kan masih pada mondo, ada yang tadi madrasah aliyah gitu ya. Setelah ini nanti kalian akan kuliah gitu kan. Kalian punya waktu banyak untuk bisa melakukan gerakan-gerakan atau inovasi-inovasi yang bisa membantu di lingkungan di sekitar kalian atau lingkungan yang lebih luas lagi. Jadi waktu yang tepat buat kalian sekarang itu adalah untuk mulai melakukan sesuatu gitu. Dan sekarang ini karena informasi itu sudah banyak sekali dan mudah didapat, kalian bisa mencari sumber informasi ataupun ilmu atau apapun itu ya melalui internet yang sudah bisa diakses melalui genggaman kalian, itu harusnya akan lebih mudah gitu. Jadi kalian bisa melakukan apapun sekarang tergantung dari niat kalian bagaimana untuk memulai memecahkan permasalahan atau membantu problem-problem orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau tadi mager, kalian harus tujuannya dulu. Jadi kalian tentunya nggak ingin kan kalian hanya stay di sini aja, kalian nggak berkembang dan sebagainya, nggak mau. Pasti inginnya berkembang, lulus sekolah nanti bisa dapat kampus yang baik, yang bagus, ya kan. Terus nanti setelah itu bisa kerja atau berkiprah, misal kalau ada yang mau bisnis ya berkiprah untuk sesuatu yang lebih tinggi lagi. Nah ya memang harus menghilangkan rasa mager itu, karena kalau mager terus kalian nggak akan kemana-mana gitu. Jadi pasti akan dimulai langkah yang paling pertama dulu. Memang itu yang paling sulit. Melangkahkan kaki yang pertama, kita punya ide nih. Ide itu untuk mewujudkannya, langkah pertamanya itu yang paling sulit. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan itu nanti selanjutnya akan gampang banget dan pasti akan dikasih jalan menuju apa yang memang nanti kita cita-citakan. Jadi kalau pengalaman saya itu kurang lebih seperti itu, Mas. Tepuk tangan untuk Mas Tiovan. Dimulai dari hal sederhana, Mas Tio ya. Dimulai dari hal sederhana dan yang penting persisten dan tahu why-nya apa. Oke. Mungkin Mas Vero ada mau ditambahin? Mungkin satu ini ya, gimana cara kita keluar dari mager. Sebenarnya kan mager itu kan zona nyaman. Dan zona nyaman itu emang enak sih. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan kita keluar dari zona nyaman. Gak ada orang mau keluar dari zona nyaman. Tapi kita harus memperlebar zona nyamannya. Nah gini, kalau saat ini katakanlah kita, kalau pakai analogi anak SMA ya, gue udah lama nih SMA. Ini deh misalnya kita suka matematika gitu, berat banget ya, salah lagi gue. Ini deh misalnya kita suka gambar gitu ya, kita suka gambar, nyaman nih gambar dengan style tertentu gitu. Zona nyaman kan, nah kalau kita disuruh keluar dari zona nyaman berarti kan lu jangan gambar gitu kan, salah. Tapi lu harus bisa gambar dengan style yang berbeda, dengan alat gambar yang berbeda. Jadi zona nyaman itu diperluas, jangan ditinggalkan. Karena ada alasan kenapa dia disebut zona nyaman. Pokoknya gini, kita tuh kalau memilih jalan hidup itu kuncinya itu 3. Cari apa yang kita bisa, cari apa yang kita suka, dan cari tempat di mana kita bisa dapat rezeki dari situ. Itu bakal panjang itu. Nah nanti sisanya teman-teman kita yang mau termotivasi, gampang kok. Kalau lu sukses, kalau kalian sukses, duitnya banyak, orang pada ngikut. Kayak gitu, jadi jangan khawatir. Motivasi itu, orang itu akan termotivasi ketika ada contohnya. Ya. Dan sebuah contoh teladan yang baik itu nilainya 2 kali lebih besar daripada sekedar nasihat yang baik. Artinya kalian jangan nasihatin orang, kalian yang harus jadi contoh itu. Gitu sih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Vero. Dimulai dari tindakan dan jadi teladan akhirnya untuk menginspirasi banyak orang. Oke, mungkin waktu sudah terbatas, akhirnya waktu juga yang akan memisahkan kita. Terakhir closing statement dari kakak-kakak semuanya. Dari Mas Tio dulu mungkin Mas, silakan. Mas Tiovan. Ya oke lah, yang penting
adik-adik semuanya ya kan, pulang dari sini coba mikir ya kan apa yang kira-kira mau dilakukan. Kalian pokoknya harus punya tahu dulu tadi why-nya, goal-nya apa. Terus wujudkan aja kalian punya rencana apa, cita-cita apa, pokoknya mulai langkah yang pertama seperti yang tadi saya bilang. Pokoknya wujudkan aja. Jadi kalau saya itu punya prinsip DBA, Dream, Believe, Action. Jadi kita punya mimpi, dream dulu kan. Setelah itu kita harus percaya dengan apa yang akan kita lakukan atau mimpi kita. Dan yang paling penting yang nomor 3 itu action atau melangkah. Nah itu yang paling penting, jadi mungkin kurang lebih itu. Oke, tepuk tangan untuk Mas Tiovan. Mbak Angki, silakan Mbak. Siapa? Kalau dari saya nih, catat semuanya, dicatat dan dengerin baik-baik buat ini. Ada 3 poin untuk kita bisa inovasi sebagai generasi muda. Pertama, problem solving. Oke, catat. Kenapa harus problem solving? Setiap ada masalah, pasti ada jalan keluar. Jadi kita nggak mau lagi dengar tiap ada masalah tuh saling nyalahin, oke? Yang kedua, berpikiran kritis. Sering banyak baca buku, baca berita, dan baca apapun untuk kita bisa berpikir kritis. Ya. Yang ketiga, catat nih, semua catat, manner, adab. Kita mau generasi kita itu adalah penuh dengan sopan santun, dengan adab yang baik. Jadi itu kuncian sebagai generasi muda. Itu aja. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Angki. Selanjutnya Mas Vero. Kalau ini nggak perlu dicatat ya kalau gue. Ini paling bagus. Nggak udah bagus-bagus semua. Kalau punya aku nggak perlu dicatat. Tapi gini, mungkin aku mau menggarisbawahi tentang kalian semua masih muda, kalian semua potensinya gede, kalian semua mimpinya besar, jalannya masih panjang. Umurnya berapa nih kira-kira? 17, 15 gitu kan. Nah, perjalanan kalian masih panjang. Nah, dalam perjalanan itu kalian perhatiin deh, banyak orang yang berhasil mencapai titik sukses, banyak orang yang hanya mencapai titik biasa aja. Bedanya apa? Bedanya adalah orang-orang yang sukses itu mau, siap, bisa, dan berani menghadapi tantangan yang ada di depan mukanya dia. Dia nggak bilang dikit-dikit, aduh aku mau healing, aduh aku capek, aduh aku breakdown. Yes, hidup emang keras, tetapi kalau kalian mundur, artinya kalian gak akan maju dalam langkah-langkah kehidupan kalian. So, jadi ingat itu bahwa mental health itu penting, tetapi mental strength, mental resilient itu jauh lebih penting, karena masa depan yang akan kalian hadapin itu jauh lebih tidak menentu daripada masa depan yang waktu aku SMA hadapin. Jadi itu aja, thank you. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Mas Tiovan, Mbak Angki, dan Mas Vero. Teman-teman, inovasi dimulai dari hati. juga dong. Boleh. Oh, ini closing statement nih. Hasil dari pemikiran kita semua. Inovasi dimulai dari hati, dipandu oleh pikiran, diwujudkan oleh tindakan. Marilah terus berinovasi, karena masa depan menanti kita. Terima kasih menghadiri sesi ini. Terima kasih telah datang di Santri Innovest. Terima kasih telah menjadi santri yang berinovasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk para narasumber dan juga moderator kita yang kece banget siang hari ini. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir pada hari ini, luar biasa. Semuanya sudah siap dengan penampilan dan presentasi dari para finalis. Siapa di sini yang memang temannya ada yang maju 10 besar, ada? Ada ini ya. Nah, silakan dengan pendukung-pendukungnya.